Aksi menakjubkan Marcelino Ferdinand bawa Oxford United U21 menang atas Northampton. Apa rahasianya? Video ini akan mengungkap bagaimana Marcelino Ferdinand yang turun sebagai starter mampu memimpin Oxford United U21 meraih kemenangan impresif atas Northampton. Apa yang membuat performa Marcelino begitu menonjol di laga ini? Keputusan Erick Thohir tak bisa ditawar. Inilah pelatih lokal yang siap dampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Video ini mengungkapkan keputusan final Erick Thohir yang sudah tak bisa dibantah. Siapakah pelatih lokal yang akan bergabung dengan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Cristiano Ronaldo tiba di Kupang, media asing panas. Ada apa sebenarnya di balik perjalanan legenda sepak bola ini ke Indonesia? Fenomena kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang mengundang perhatian besar dari media asing. Simak penelusuran lebih dalam mengenai misteri di balik kunjungan ini. Indra Syafri tanggung jawab penuh. Timnas U20 Indonesia wajib menang atas Yaman. Apa yang akan terjadi di Shenzhen, China? Video ini akan membahas pernyataan penuh penyesalan Indra Syafri atas kegagalan sebelumnya dan tekanan yang ada di pundaknya. Lantas, apakah Timnas U20 Indonesia mampu meraih kemenangan penting melawan Yaman? Kapten Jay Itzes sebut kekalahan dari Genoa sebagai peringatan. Lini depan Venezia FC harus segera berbenah. Kekalahan di tangan Genoa sangat mengecewakan Kapten Jay Itzes yang merasa lini depan Venezia FC perlu diperbaiki. Apa yang bisa tim lakukan untuk kembali menemukan ketajaman di depan gawang? Calvin Verdonk berkata sedang gelisah. Apakah pemain top Liga Eropa ini takut kehilangan posisi starter di Timnas Indonesia? Calvin Verdonk mengungkapkan rasa cemas yang mengganggu tidurnya. Apakah dia takut dengan kemungkinan kehilangan tempat sebagai starter di Timnas Indonesia jika naturalisasi pemain lain masuk? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Aksi menakjubkan Marcelino Ferdinand bawa Oxford United U21 menang atas Northampton. Apa rahasianya? Video ini akan mengungkap bagaimana Marcelino Ferdinand yang turun sebagai starter mampu memimpin Oxford United U21 meraih kemenangan impresif atas Northampton. Apa yang membuat performa Marcelino begitu menonjol di laga ini? Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mendapat kepercayaan tampil sebagai starter saat Oxford United U21 melawan Northampton Town Selasa malam waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand membawa berkah bagi Oxford United pada laga malam ini. Tim Akademi Oxford United tersebut sukses mengantongi kemenangan atas Northampton. Oxford United U21 menang 1-0 pada laga tersebut. Satu-satunya gol Oxford U21 dicetak oleh Kaswai Burton pada menit ke-70. Marcelino Ferdinand tampil cukup impresif pada laga ini. Dirinya sempat memiliki satu peluang emas untuk mencetak gol. Pada menit ke-59 dirinya melancarkan kerjasama apik dengan Louis Sibley. Sayang peluangnya gagal dikonversi jadi gol. Gelandang Timnas Indonesia itu nyaris bermain penuh pada laga ini. Marcelino Ferdinand baru digantikan pada menit ke-90. Dirinya digantikan oleh Callum Doyle.
Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut sudah beberapa kali bermain di tim Akademi Oxford United. Tak jarang pemain 20 tahun tersebut bisa menyumbang gol atau assist. Sejak digait Oxford dari KMS Kadeinse pada awal musim ini, Marcelino baru sekali bermain di tim senior. Momen tersebut terjadi pada ajang Piala FA 2025. Sayang, kiprahnya belum berlanjut di kasta kedua Liga Inggris atau Championship. Marcelino Ferdinand belum pernah turun semenit pun di lapangan pada Championship 2024/2025. Ex-pemain Persebaya baru masuk bangku cadangan sebanyak 4 kali. Oxford pada tengah musim mendatangkan pemain lain yang kemudian menjadi penghuni skuad timnas Indonesia, yakni Ole Romenyi. Sejak bergabung dari FC Utrecht pada 5 Januari 2025, Romenyi sudah bermain 4 kali memperkuat Oxford. Ole Romenyi sudah menjadi WNI per Februari 2025 lalu. Dirinya diproyeksikan debut pada 20 Maret 2025 untuk timnas Indonesia. Saat itu skuad Garuda bakal jumpa Australia di Sydney. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keputusan Erick Thohir tak bisa ditawar. Inilah pelatih lokal yang siap dampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Video ini mengungkapkan keputusan final Erick Thohir yang sudah tak bisa dibantah. Siapakah pelatih lokal yang akan bergabung dengan Patrick Kluivert di timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. 4 kandidat asisten pelatih lokal untuk Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kehadiran Patrick Kluivert yang dipercaya menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, diharapkan timnas Indonesia bisa meraih target besar, yakni lolos ke Piala Dunia. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Kluivert memerlukan asisten pelatih lokal yang berpengalaman serta memahami karakteristik sepak bola Indonesia. Berikut ini 4 kandidat yang dianggap cocok untuk mendukung Kluivert dalam perjalanan besar timnas Indonesia. Indra Syafri, pengalaman dan kedekatan dengan pemain muda. Indra Syafri adalah pelatih yang sudah sangat berpengalaman dalam mengelola tim, terutama di level muda. Keberhasilannya membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2019 membuatnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengembangan pemain muda, yang sangat dibutuhkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Indra juga memiliki kemampuan dalam memotivasi pemain dan menciptakan atmosfer tim yang solid, menjadikannya sosok yang tepat untuk mendukung visi Kluivert dalam membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Aji Santoso, pengalaman di Liga Indonesia dan keterampilan taktik yang teruji. Aji Santoso adalah pelatih dengan pengalaman yang luas di Liga Indonesia, melatih tim besar seperti Persebaya Surabaya. Aji dikenal memiliki keahlian dalam membangun tim yang solid dan kompetitif, baik di level klub maupun nasional. Dengan rekam jejak yang baik, Aji Santoso merupakan pilihan yang sangat layak untuk menjadi asisten pelatih Kluivert, terutama dalam hal pengelolaan tim dan penerapan taktik yang efektif. Nova Arianto sudah teruji sebagai asisten Shin Tae-yong. Nova Arianto menjadi salah satu pelatih lokal yang mulai mencuri perhatian berkat pengalamannya sebagai asisten Shin Tae-yong.
Sebagai mantan pemain yang sudah berpengalaman di level klub dan timnas, Nova sangat memahami seluk-beluk sepak bola Indonesia. Sebagai asisten pelatih di era Shin Tae-yong, Nova banyak menyerap pengetahuan yang bisa sangat berguna dalam transisi kepelatihan menuju era Kluivert. Kedekatannya dengan pemain-pemain dari era Shin Tae-yong juga menjadi nilai tambah, mempermudah komunikasi dan transisi tim. Bima Sakti pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia. Bima Sakti adalah salah satu mantan pemain legendaris Indonesia yang kini beralih ke dunia kepelatihan. Dengan pengalaman sebagai pelatih timnas Indonesia senior, Bima memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sepak bola Indonesia. Dikenal karena pendekatan personalnya, Bima dapat menjaga kedekatan dengan pemain dan menjaga semangat tim. Pengalamannya di level internasional dengan berbagai klub Indonesia membuatnya dapat memberikan perspektif lokal yang sangat penting bagi gaya permainan timnas Indonesia. Keempat pelatih lokal ini Indra Syafri, Aji Santoso, Nova Arianto, dan Bima Sakti diyakini memiliki kualitas dan pengalaman yang akan sangat membantu Patrick Kluivert dalam meraih target besar timnas Indonesia. Dengan dukungan mereka diharapkan timnas Indonesia bisa terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Cristiano Ronaldo tiba di Kupang, media asing panas. Ada apa sebenarnya di balik perjalanan legenda sepak bola ini ke Indonesia? Fenomena kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang mengundang perhatian besar dari media asing. Simak penelusuran lebih dalam mengenai misteri di balik kunjungan ini. Cristiano Ronaldo ke Kupang, misteri yang memikat perhatian dunia. Kabar kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, Indonesia menghebohkan masyarakat Indonesia dan menarik perhatian media internasional, termasuk media Arab Saudi. Kepergian bintang Al Nassr ini masih menyisakan banyak teka-teki dan hingga kini rencana kunjungannya tetap misterius. Awalnya Ronaldo dijadwalkan tiba pada Selasa, namun kedatangannya ditunda hingga Rabu dan kembali diundur ke Kamis. Ketidakpastian mengenai kedatangan Ronaldo semakin menjadi sorotan media, terutama di Arab Saudi, mengingat CR7 saat ini bermain untuk klub Al Nassr. Salah satu media terkemuka Slaati menyoroti perjalanan Ronaldo dengan judul "Misteri Perjalanan Ronaldo ke Indonesia sebelum duel kontra Al-Ettifaq". Mereka menuliskan Al Nassr tengah bersiap menghadapi Al-Ettifaq dalam laga penting pada Jumat demi menjaga peluang juara. Namun di luar dugaan, Ronaldo tampaknya memiliki agenda lain, kunjungan ke Kupang. Lebih lanjut, AR Press B mengungkapkan kejanggalan terkait perjalanan Ronaldo ke Indonesia. Mereka mencatat bahwa keberangkatan Ronaldo untuk misi sosial ini tidak diumumkan secara resmi oleh Al Nassr. Patut dicatat bahwa kabar kepergian Ronaldo ini tidak diumumkan secara resmi oleh Al Nassr, tulis AR Press B. Media Arabic pun ikut mempertanyakan keabsahan kabar tersebut. Menariknya, baik Ronaldo maupun Al Nassr tidak memberikan pengumuman resmi terkait kunjungan ini. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, terlebih laga penting melawan Al-Ettifaq semakin dekat, ujar Arabic. Kunjungan misterius Ronaldo ini tentu menjadi perbincangan hangat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sampai saat ini publik masih menantikan penjelasan resmi mengenai kedatangan bintang dunia tersebut, yang semakin menambah rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Indra Syafri tanggung jawab penuh. Timnas U20 Indonesia wajib menang atas Yaman. Apa yang akan terjadi di Shenzhen, China? Video ini akan membahas pernyataan penuh penyesalan Indra Syafri atas kegagalan sebelumnya dan tekanan yang ada di pundaknya. Lantas, apakah Timnas U20 Indonesia mampu meraih kemenangan penting melawan Yaman? Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir di grup C Piala Asia U20 2025 melawan Yaman pada Rabu malam ini, 19 Februari 2025, di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen. Meskipun laga ini sudah tidak menentukan kelolosan ke babak perempat final, karena baik Indonesia maupun Yaman sudah dipastikan tersingkir, pertandingan ini tetap penting sebagai ajang untuk mengakhiri turnamen dengan positif. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia gagal melaju ke babak knockout, pertandingan ini tetap punya makna. Meskipun kami sudah tersingkir, pertandingan ini sangat bermanfaat untuk pengalaman dan perkembangan pemain ke depan, ujar Indra Syafri. Indra juga menambahkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas hasil yang kurang memuaskan di dua pertandingan sebelumnya. Meski demikian, ia mengapresiasi kerja keras pemain dan berharap Timnas U20 Indonesia bisa meraih kemenangan di laga terakhir ini. Pertandingan melawan Yaman memang menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki catatan dan meraih poin sebelum pulang ke tanah air. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indonesia juga berhadapan dengan Yaman dan bermain imbang 1-1 menjadikan laga ini semakin menarik. Jens Raven, salah satu pemain Indonesia, pun menegaskan tekadnya untuk mengakhiri turnamen dengan kemenangan. Kami semua akan berjuang untuk mengakhiri Piala Asia dengan baik, kata Jens. Meski hasil turnamen ini tidak sesuai harapan, Timnas U20 Indonesia tetap mendapat dukungan penuh dari penggemar. Tim ini telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan pengalaman yang didapatkan dari ajang ini akan sangat berharga untuk masa depan mereka. Jangan lewatkan laga penting ini. Saksikan pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Yaman malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan langsung di RCTI dan bisa diakses melalui link live streaming di Vision Plus. Semoga Timnas U20 Indonesia bisa menutup turnamen ini dengan kemenangan yang membanggakan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Kapten Jay Itzes sebut kekalahan dari Genoa sebagai peringatan. Lini depan Venezia FC harus segera berbenah. Kekalahan di tangan Genoa sangat mengecewakan Kapten Jay Itzes yang merasa lini depan Venezia FC perlu diperbaiki. Apa yang bisa tim lakukan untuk kembali menemukan ketajaman di depan gawang? Venezia menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris Selasa 18 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol tuan rumah baru tercipta di 10 menit akhir laga via Andrea Pinamonti 82 dan Maxwell Cornet 86. Itzes mengakui kekalahan ini membuat Venezia kian terpuruk.
Tetapi ia turut menyoroti lini serang Ila Gunari yang kesulitan mengkonversi peluang menjadi gol. Padahal menurutnya mereka telah bertahan sangat baik sampai akhirnya kecolongan 2 gol cepat. Apa yang bisa saya katakan, kami sedang dalam kesulitan, tetapi di beberapa momen kami memainkan pertandingan yang bagus. Namun kami kesulitan di lini serang, kata Idzas. Kami bertahan dengan baik selama pertandingan, kurang lebih selama 70 menit kami tetap fokus. Namun mereka mencetak 2 gol dalam waktu kurang dari 10 menit, sambung pria berpaspor Indonesia itu. Idzas menjelaskan Venezia memang cukup kesulitan di babak kedua, khususnya dalam merebut bola kedua. Bek timnas Indonesia itu cukup menyayangi hasil tersebut karena seharusnya bisa meraih poin di laga tersebut. Di babak pertama kami bermain dengan baik, tetapi di babak kedua kami kesulitan dalam duel bola kedua dan dalam permainan secara keseluruhan, ujar Idzas. Minggu lalu kami tampil bagus melawan Roma dan sekarang melawan Genoa seharusnya kami bisa mendapatkan poin. Bahkan 1 poin pun akan sangat berarti bagi kami, tandasnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Calvin Verdonk berkata sedang gelisah. Apakah pemain top Liga Eropa ini takut kehilangan posisi starter di timnas Indonesia? Calvin Verdonk mengungkapkan rasa cemas yang mengganggu tidurnya. Apakah dia takut dengan kemungkinan kehilangan tempat sebagai starter di timnas Indonesia jika naturalisasi pemain lain masuk? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk, perlu berhati-hati dengan kehadiran pemain tak terduga yang mendadak menyatakan keinginan untuk dinaturalisasi. Skuad Garuda sudah memiliki tim yang cukup kuat pada saat ini untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi mereka adalah mencapai putaran final Piala Dunia 2026 dengan PSSI pun memutuskan untuk mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Sang juru taktik asal Belanda didatangkan seiring dengan pemecatan Shin Tae-yong pada 6 Januari lalu, meski sang pelatih asal Korea Selatan telah berjasa besar. Kluivert akan menjalani debutnya di timnas Indonesia ketika mereka melawat ke Sydney pada 20 Maret 2025 dengan menghadapi Australia. Kehadiran Kluivert yang merupakan legenda timnas Belanda menjadi magnet besar untuk para pemain keturunan, terutama para pemain dari negeri kincir angin. Selain Jairo Riedewald yang sedang diupayakan proses naturalisasinya, ada banyak pemain keturunan di Belanda yang tertarik memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Dan James, bek kiri berusia 24 tahun yang bermain untuk Go Ahead Eagles yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. James mengaku sudah sering menerima pesan dari para supporter timnas Indonesia dan media Belanda, Voetbal Primeur, bertanya tentang peluang dinaturalisasi kepadanya. Menjawab pertanyaan itu, James secara belak-belakan mengatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Kendati begitu, dia mengaku PSSI masih belum mendekatinya pada saat ini, dan dia masih ingin fokus bermain untuk Go Ahead Eagles. Belum ada yang terjadi. Saya sendiri terbuka mengenai hal itu untuk bermain bagi timnas Indonesia, kata James kepada Voetbal Primeur. Dan James kemudian mengakui bahwa kehadiran pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merupakan salah satu hal yang menarik untuknya. Itu adalah negara yang indah. Mereka punya tim yang bagus sekarang dan tentu saja staf yang baru. Tentu saja saya terbuka untuk bermain bagi timnas Indonesia, sambungnya.
Melihat kesediaan DeAnne James, maka Calvin Verdon perlu berhati-hati meskipun statusnya di timnas Indonesia sejauh ini belum tergeser. Skuad Garuda punya beberapa bek kiri lain di skuad, termasuk Saine Patinama dan Pratama Arhan. Namun, level James tentunya berbeda dengan mereka. Sebab James bermain untuk tim Eredivisie Go Ahead Eagles sama seperti Calvin Verdonk yang bermain di NEC Nijmegen. Dengan usianya yang baru 24 tahun dan James masih punya peluang untuk berkembang lebih jauh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Blak-blakan, Coach Justin ungkap taktik Indra Syafri yang gagal bawa timnas Indonesia U20 tampil maksimal. Coach Justin tak segan-segan mengungkapkan kesalahan taktik yang dilakukan oleh Indra Syafri dalam mengelola timnas Indonesia U20. Menurutnya ada perubahan yang seharusnya dilakukan agar tim bisa tampil lebih optimal. Apa saja yang perlu diperbaiki? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pengamat sepak bola Coach Justin akhirnya memberikan pendapatnya mengenai kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran dalam Piala Asia U20 2025. Dalam kanal YouTube pribadinya, Coach Justin menganalisis kekalahan telak tersebut dan menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi hasil pertandingan. Menurut Coach Justin, Iran merupakan lawan yang sangat berat. Ia menegaskan bahwa tim dari Asia Barat ini memiliki kualitas yang lebih unggul, baik dari segi pengalaman maupun fisik. Di sepak bola Asia, Iran sering ikut Piala Dunia, artinya mereka memang punya jenjang yang bagus, ujarnya. Salah satu masalah yang dihadapi timnas Indonesia U20 adalah perbedaan fisik, di mana postur tubuh pemain Iran yang lebih menyerupai pemain Eropa membuat mereka unggul dalam duel udara. Coach Justin menilai ini bukanlah kesalahan dari pelatih, melainkan memang faktor fisik yang berbeda antara pemain Indonesia dan Iran. Pemain Iran itu fisiknya Eropa, jadi dari situ kita udah kalah, tambahnya. Dalam pertandingan melawan Iran, 3 gol tercipta melalui bola udara yang membuat timnas Indonesia kesulitan. Coach Justin mengingatkan bahwa ini bukanlah kesalahan pelatih, namun hasil dari perbedaan fisik antara kedua tim. Selain itu, ia juga menyoroti taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri. Menurut Coach Justin, formasi 3-4-3 yang diterapkan tidak cocok dengan karakteristik pemain Indonesia. Ia berpendapat bahwa Indonesia lebih dominan menyerang di babak kedua, namun akurasi passing masih rendah. Selain masalah fisik dan taktik, Coach Justin juga menilai transisi permainan timnas Indonesia U20 masih lemah. Jarak antar lini terlalu jauh, ujar Coach Justin, yang menganggap hal ini menghambat pergerakan tim dalam menyerang maupun bertahan. Ia menekankan ada 4 hal yang harus diperbaiki, yaitu efektivitas serangan yang rendah, jarak antar pemain yang terlalu jauh, kurangnya antisipasi, dan pergerakan tanpa bola yang lemah. Setelah kekalahan dari Iran, timnas Indonesia U20 kembali menghadapi Uzbekistan dalam laga kedua grup, namun hasilnya juga mengecewakan. Mereka kembali kalah dengan skor 1-3 yang memastikan mereka tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Uzbekistan tampil lebih dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik dan serangan yang lebih efektif. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat di turnamen tersebut.
Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Coach Justin tetap memberikan apresiasi terhadap usaha tim dalam mencoba membangun serangan dengan kombinasi permainan pendek. Namun, ia berharap timnas Indonesia dapat segera memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut agar dapat tampil lebih baik di turnamen mendatang.